Saya Raya Manika Atasya Manalu dengan NIM 240306056 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidiana Sari, SPTMP IPL. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian eksternal pada Gallus domesticus. Yang pertama, terdapat caput atau kepala. Yang kedua ada carvik atau leher. Yang ketiga ada truncus atau badan. Yang keempat ada ekstremitas anterior atau sayap. Yang kelima ada ekstremitas posterior atau kaki. Selanjutnya ada caudal atau ekor. Di caput ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada rostrum atau paru. Paru bagian atas namanya maxilla, yang ini. Paru bagian bawah namanya mandibula, yang ini. Selanjutnya ada nares anteriores, yaitu lubang hidung, yang ini. Selanjutnya ada cera, yaitu jengger yang merah. Selanjutnya ada organon visus, yaitu mata. Selanjutnya ada porus acousticus, extrumus atau lubang telinga yang tertutupi oleh ini bulu. Nah, yang kedua ada cervix atau leher. Cervix ini yang menghubungkan antara caput atau kepala ke truncus atau badan. Selanjutnya ada truncus atau badan yang terdapat 5 bulu dalamnya, yaitu yang pertama ada tertices, bulu yang menyeliputi bagian badan, yang ini. Selanjutnya ada retices, bulu yang menyeliputi bagian pangkal ekor, yang ini. Selanjutnya ada ruminges, bulu yang menyeliputi bagian sayap, yang ini. Selanjutnya ada parapetrum, bulu yang menyeliputi daerah bahu, yang ini. Selanjutnya ada alescuria, bulu yang menyeliputi yang di dalam yang ini, yang ini. Anatomi bulu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama plumae. Ini plumae ini terdapat calamus, yang ini. Selanjutnya ada rachis, yang ini. Selanjutnya ada vexillum yang kiri kanan. Selanjutnya ada barbule semuanya. Nah, yang kedua ada plumuale, yang ini. Selanjutnya ada filoplumae yang paling kecil, yang ini. Nah, selanjutnya ada ekstremitas anterior atau sayap. Ini yang pertama ada humerus, ini tulang bagian atas yang di dalam ini. Selanjutnya ada radix, tulang yang bagian sini. Selanjutnya ada tulang hasta bagian sini yang mendekati tulang radix juga. Yang selanjutnya ada oscar carpalia atau tulang lengan, yang ini, yang sini. Selanjutnya ada carpomatecarpus. Selanjutnya ada digit jari, yang ini. Selanjutnya ada ekstremitas posterior, yaitu yang pertama ada femur, tulang paha panjang, yang ini, yang ini. Selanjutnya ada patels, yaitu tulang lutut kecil, yang ini, yang ini. Selanjutnya ada titus torsus, lengan kaki, yang ini, yang depan. Selanjutnya ada fibula, tulang kaki bagian belakang, yang ini. Selanjutnya ada tarso, ini telapak kaki yang paling lembek yang di ujung sini. Terus ada phalanges, tulang jari, yang ini, tulang jari yang ini. Nah, dan yang terakhir adalah caudal atau yang disebut dengan ekor. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Raya Manita Atasya Manalu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari beberapa bagian
kelinci atau Ornithologus cuniculus. Yang pertama itu ada kepala atau caput yang terdiri dari beberapa macam, yaitu 5 oris, atau mulut yang berfungsi untuk mengkonsumsi suatu makanan dan air. Yang kedua itu ada Vibrisae atau kumis. Yang ini itu berfungsi untuk merasakan lingkungan sekitar dan membantu navigasi. Yang ketiga itu ada Nares externus atau lubang hidung bagian luar yang berfungsi untuk bernapas dan mencium suatu aroma. Yang kedua itu ada organ penglihatan atau organovisus. Yang pertama itu ada bulbus oculi atau bola mata yang terdiri dari yang pertama kornea yang berfungsi untuk melindungi mata dan membiaskan cahaya. Yang kedua ada iris, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang ketiga itu ada pupil atau lubang di tengah iris yang berfungsi untuk mengatur suatu cahaya yang masuk. Yang ketiga itu ada palpebrae atau kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi mata dan membantu menjaga kelembapan. Yang ketiga itu ada organ pendengaran atau organum auditus yang terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada auriculae atau daun telinga yang menangkap gelombang suara dan membantu dalam pendengaran. Yang kedua itu ada porus acousticus externus, yaitu lubang telinga bagian luar yang berfungsi untuk mengarahkan suara masuk ke dalam telinga. Yang keempat itu ada truncus yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama itu ada toraks atau dada yang bagian bawah ini yang berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Yang kedua itu ada abdomen atau perut yang menampung organ pencernaan seperti lambung dan usus. Yang ketiga itu ada dorsum atau punggung, yaitu bagian punggung yang mendukung struktur tubuh yang terdiri dari beberapa macam, yaitu glutae atau paha. Selanjutnya ada paha yang menghubungkan bagian atas dan bawah tubuh yang berfungsi untuk membantu dalam pergerakan. Selanjutnya itu ada umbiculus atau yang sering disebut pusar. Itu terdapat di bawah bagian pusat yang berfungsi sebagai titik penempelan otot. Selanjutnya itu ada mamae atau payudara, kelenjar susu dan betina untuk menyusui anaknya. Selanjutnya itu ada anus, saluran terakhir dari sistem pencernaan untuk mengeluarkan suatu sisa-sisa makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya itu ada organ genitalia atau organ reproduksi yang berfungsi dalam reproduksi, seperti penis terdapat pada jantan dan vulva terdapat pada betina. Selanjutnya itu ada yang kelima, itu ada ekstremitas yang terdiri dari granialis, selanjutnya brachium atau lengan atas yang berfungsi untuk bergerak dan mencengkram. Selanjutnya itu ada antebrachium atau lengan bawah yang berfungsi untuk mendukung suatu pergerakan. Selanjutnya itu ada manus atau tangan yang digunakan untuk menggenggam dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya itu ada caudalis yang terdiri dari femur atau paha yang mendukung berat badan dan pergerakan. Selanjutnya itu ada trus atau kaki bawah yang membantu dalam berlari dan melompat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.